Mungkin tanpa kita sadari dalam kehidupan, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri secara cepat atau lambat. Seringkali kita melakukan beberapa perilaku yang sebenarnya tidak baik untuk diri kita sendiri, seperti menjadi perfeksionis, berpikiran negatif, dan banyak hal lagi. Di video kali ini kami akan membahas tentang tanda-tanda bahwa kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dan yang sudah subscribe dan like, semoga saya doakan menjadi orang yang sukses dan selalu bahagia. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna. Pertama-tama, mari kita berbicara tentang kecenderungan untuk menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Kita semua pasti tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, seringkali kita menempatkan standar yang sangat tinggi pada diri kita sendiri, dan hasilnya beban pikiran yang tak perlu dan ketidakmampuan untuk menerima kesalahan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sebagai contoh, bayangkan saja ada seorang bernama Fanya. Dia adalah seorang pekerja keras yang selalu menetapkan standar tinggi untuk dirinya sendiri di tempat kerja. Setiap proyek atau pekerjaan yang dia kerjakan harus selalu sempurna, dan selalu sering mengecewakan dirinya sendiri ketika tidak mencapai standar tersebut. Hasilnya, Fanya merasa selalu tertekan dan sulit untuk merayakan prestasinya karena selalu ada ekspektasi yang lebih tinggi. Ingatlah, kita memang harus berusaha dan berusaha yang terbaik akan semua hal-hal yang kita lakukan, tapi kita tidak diwajibkan untuk menuntut kesempurnaan pada hasil dari semua itu. Yang kedua, berpikiran negatif pada diri sendiri. Tanda kedua yang perlu diperhatikan, berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Jika kita terus-menerus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan pasti akan gagal, itu dapat menciptakan rintangan besar dalam mencapai tujuan kita. Cobalah untuk menyadari pola pikir ini, dan sesekali berfokus pada pemikiran positif yang dapat memberikan motivasi. Sebagai contoh, ada seseorang bernama Stephen. Dia adalah orang yang memiliki impian untuk memulai bisnisnya sendiri. Namun pikiran negatifnya selalu meragukan kemampuannya. Sebelum mencoba, dia sudah memikirkan semua kemungkinan kegagalan yang akan dihadapinya. Akibatnya, Stephen sering menunda-nunda untuk mengambil langkah pertama, terjebak dalam pemikiran negatif yang menghambat potensinya. Perlu diingat, mau gagal ataupun berhasil, mau bisa ataupun tidak bisa, tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan selalu berusaha. Jadi berhentilah berpikir negatif tentang dirimu. Yang ketiga, meremehkan diri sendiri. Merasa lemah tidak berarti atau merendahkan diri sendiri adalah sikap yang bisa menjadi toksik. Kita mungkin tidak menyadari bahwa sikap meremehkan diri sendiri dapat meredam kebaikan dan pencapaian kita. Berhentilah untuk meremehkan diri sendiri adalah sebuah panggilan untuk menghentikan sikap negatif ini dan mulai mengakui kelebihan yang kita miliki. Contohnya, ceritanya tentang seorang bernama Putri. Dia adalah seorang seniman yang tidak pernah benar-benar menghargai karyanya yang dia ciptakan sendiri. Meskipun memiliki bakat yang sangat luar biasa, dia selalu meremehkan dirinya sendiri, membandingkan hasil karyanya dengan seniman-seniman terkenal, dan hal ini mengakibatkan Putri tidak pernah merasa puas dengan pencapaian kreatifnya. Percayalah akan kekuatan dirimu sendiri. Syukuri semua hasil yang kamu dapatkan atas prestasimu. Percayalah banyak orang yang tidak bisa sepertimu. Yang keempat, selalu memprioritaskan orang lain. Seringkali kita menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan pribadi kita. Tentu empati dan kepedulian terhadap orang lain penting, tapi mengesampingkan diri sendiri secara berlebihan dapat menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ingatlah, untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan merawat diri sendiri itu sangatlah penting. Contohnya dalam hal ini ada seseorang bernama Akbar, seorang teman yang selalu siap membantu orang lain meskipun itu hal yang baik, tetapi dia terlalu sering mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaannya sendiri. Mengurus orang lain menjadi prioritas utamanya, dan akhirnya Akbar merasa kelelahan, emosional maupun fisik. Jadilah orang yang baik yang bisa membawa kebaikan, terutama pada dirimu sendiri, keluargamu, baru pada orang lain. Yang kelima, mempunyai sifat gak enakan. Menjadi orang yang sulit untuk mengatakan tidak bisa membuat kita tersiksa meskipun ingin membantu dan menyenangkan orang lain adalah hal yang baik. Namun kita juga perlu memahami batasan kita sendiri.
Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan tegas ketika diperlukan adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Contohnya dalam hal ini ada seorang bernama Robert. Dia adalah seorang yang sulit mengatakan tidak. Meskipun sudah kelelahan, dia terus menerima tanggung jawab ekstra demi menyenangkan orang lain. Akibatnya Robert sering merasa terjebak dan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, menyebabkan stres dan kelelahan yang berkelanjutan. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwa jika memiliki sifat gak enakan, sebaiknya dikurangin, jangan terlalu berlebihan, yang pada akhirnya akan memperburuk kesehatan mental kita. Kamu juga harus memperhatikan dirimu sendiri. Gak apa-apa sesekali menolak. Lagian kalau kamu jadi orang yang gak enakan terus sama orang, yang akan merugi itu ya diri kamu sendiri. Kamu akan disepelekan dan akan selalu dimintai bantuan secara semena-mena. Yang keenam, membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita jatuh dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam konteks negatif. Ini bisa merugikan, karena setiap orang memiliki perjalanan dan perjuangannya masing-masing. Ingatlah bahwa perbandingan yang sehat adalah dengan diri kita sendiri untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pribadi. Contohnya Lina yang selalu merasa tidak sebanding dengan rekan-rekannya di tempat kerja. Meskipun dia telah mencapai banyak hal, kebiasaannya membandingkan diri dengan orang lain membuatnya tidak bisa menikmati kesuksesan yang sudah dia raih. Ini menciptakan kecemasan dan kurangnya rasa puas dalam hidupnya. Menurut saya pribadi, membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu nggak ada gunanya sama sekali, karena jalan kehidupan setiap orang memang selalu berbeda. Diriku ya aku, dirinya ya dia, saya punya kelebihan dan pastinya juga punya kekurangan, dan dia pun juga sama. Dan itulah beberapa kebiasaan yang bisa menghancurkan diri sendiri. Dan untuk pembahasan terakhir, mari kita bahas beberapa tips untuk berhenti menghancurkan diri sendiri. Yang pertama, cintai diri sendiri dan ingatlah kita berhak untuk bahagia. Yang kedua, hentikan meremehkan diri sendiri karena kita semua memiliki kelebihan. Yang ketiga, percayalah bahwa kegagalan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Yang keempat, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Semoga dengan menyadari tanda-tanda ini dan mengimplementasikan tips ini, kita dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan pesan positif untuk orang lain. Salam bijak.